ayo sambil acak-acakan kita aduh tuh kita lari ke sana kemari, kita sempat ngelawan. Saya pikir begini, sekolah pakai celana SMP kira-kira nerus gak nih ya? Semua anak kelas 3 itu ada di belakang, anak kelas 1 suruh maju di depan. Dan bukannya saya cerita ini Bang ya, itu saya sempat di belakang saya ada celurit, kelas 3 mau golok. Waduh, jadi kalau mundur, kena celurit, maju, ketemu musuh. Yo, pantengin lagi nih di ceritanya Bang Ustadz Jajul nih. Terakhir kita ngobrolin danger nih. Kira-kira dangernya kayak gimana sih? Iya kan? Kita ngopi dulu nih. Hah? Siap Bang? Sedanger apa gitu ceritanya? Ada host pengen tahu, kepo banget katanya. Nah, ngomongin danger itu kan berarti mungkin banyak tragedi ya di saat itu gitu. Nah, salah satunya ketika kalau nggak bareng sama temen-temen ternyata itu juga jadi satu apa ya, ibaratnya jadi masalah lah kalau sendirian. Seperti yang udah diceritain sebelumnya sama Bang Husein mungkin ya, yang jalan sendiri akhirnya nemuin beberapa hal gitulah yang nggak enak. Nah, kira-kira ada kejadian apa nih Bang Ustadz? Tragedi apa nih Bang Ustadz nih alamin nih? Mungkin di zaman saya Bang, saya kan masuk dari tahun 97 sampai tahun 99. Baru masuk sekolah, itu di Jakarta ngerasain tragedi 27 Juli Bang ya dulu Bang. Oh, baru kelas 1. Itu yang penyerangan di Penogoro. Kantor ya? Kantor, Oke. Salah satu partai. Salah satu partai ya. Terus 97 juga itu ada pemilu Bang. Pemilu. Jadi saya ngerasain sekolah 3 tahun di Jakarta bener-bener apa namanya, hawa itu ya. Hawanya melihat langsung. Terus tahun 98 terjadi kerusuhan. Kalau nggak salah bulan Mei. Itu nggak diliburkan sekolah? Enggak. Justru tahun 98 itu ketika terjadi kerusuhan terbesarnya itu saya masih ingat itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah Pak Is itu mengumumkan di apa namanya, toa sekolah lah ya, itu bahwa anak penerbangan disuruh pulang ke rumah masing-masing. Itu kan suasananya mencekam tuh. Iya, jangan mampir-mampir kata dia gitu. Tapi memang zaman dulu kita belum ada HP mungkin Bang ya. Jadi teman-teman itu ada satu kelas itu yang punya apa sih namanya, pager kalau nggak salah ya. Pager. Yang kalau itu cuma bisa SMS kalau nggak salah ya. Iya, kalau harus lewat operator dulu. Operator dulu. Dia ada pesan dari orang tuanya, cepat pulang ke rumah gitu aja. Jangan mampir-mampir ke tempat lain. Dikasih unjuk ke saya, sedang ada kejadian apa, kita kurang paham juga nih. Kan akhirnya suruh pulang, kalau nggak salah itu saya suruh pulang kira-kira jam 10. Jam 10 pagi, habis selesai istirahat saya suruh pulang. Sampai di Cawang, anak Bekasi udah nongkrong tuh Bang Sinyo. Saya bilang, kok ini nggak ada patas yang lewat gitu? Sepi ya? Sepi, nggak ada patas lewat. Yang ada tuh anak kuliah. Rame? Rame, anak kuliah tuh dari universitas yang di Kalimalang tuh ya, salah satu terbesar. Terus ada universitas yang ada di Cawang, mungkin rekan-rekan tahu lah. Itu udah keluar semua, hampir ribuan orang. Mereka naik apa itu? Jalan Bang. Oh, kan udah nggak ada kendaraan saya bilang. Long march. Udah macet, mungkin di tol apa udah ditutup kali. Jalan. Saya sempat penasaran tuh Bang, ini sebenarnya kejadian apa? Ternyata di Jakarta itu udah banyak bakar-bakaran tuh Bang. Meletus pertama dengar di mana tuh? Ada pembakaran atau apa? Saya kurang paham karena emang ada apa namanya media ya Bang ya yang saya paham. Saya cuma ngeliat itu banyak asap. Di Jakarta itu udah banyak asap. Saya lihat itu sebenarnya ada kejadian apa saya bingung. Nah di situ kan ada timer tuh Bang, timer apa sih, patas mungkin ya, timer patas atau bis. Udah Jul, pulang aja langsung ke rumah. Pulang dari mana Bang? Orang bisnya aja nggak ada, saya bilang begitu. Jadi bis nggak ada sama sekali. Hampir nungguin kurang lebih saya sejam lah. Jam itu juga udah di apa namanya, di Cawang itu udah kerusuhan. Udah kerusuhan. Ada yang aparat diburu-buru sama warga, ada yang mobil dibukain. Jadi udah terjadi kerusuhan warga. Udah mulai chaos ya? Udah mulai chaos. Lah, saya bersama anak-anak STM otomatis melindungi diri Bang. Saya bilang, udah minggir. Ini ada kejadian apa? Saya nggak tahu.
kejadian apa saya nggak tahu juga nih. Lama-lama katanya ada kerusuhan. Saya bilang kerusuhan apa gitu, saya nggak paham juga. Jadi saya udah sempat ada yang apa sih namanya kejar, ada yang dilukain, ada yang pukulin. Saya ngeliatin ya kita ya sampai tipar lah, saya bilang astagfirullahaladzim kok sampai segininya ini ada apa gitu. Mungkin kalau kayak anak zaman sekarang ngeliat di media sosial mungkin langsung tahu kan ada kejadian apa. Kalau zaman dulu kan emang nggak ada sama sekali. Akhirnya hampir sejam baru ada satu patas bang. Itu satu patas 9B itu yang datang dari arah Cililitan, itu penuhnya udah luar biasa. Penuh udah luar biasa. Akhirnya mau nggak mau keneknya nyuruh saya pulang. Udah, kebetulan keneknya orang karena sering ketemu kali bang setiap hari, agak kenal lah. Jul, udah pulang. Penuh saya bilang, akhirnya udah nggak apa-apa, penuhin. Itu sampai patas miring habis tuh. Jadi miringnya bukan sama pelajar lagi, udah campur sama karyawan. Ada ibu-ibu, bapak tuh yang bener-bener mungkin dari kerjaannya disuruh pulang mungkin kan, karena kejadian udah nggak memungkinkan gitu kan, udah chaos lah, kondusif lagi. Udah nggak kondusif lagi. Akhirnya pulang tuh saya sampai ke Tol Barat, saya pulang. Saya turun Tol Barat. Bekasi ramai juga meletus? Belum. Di Bekasi belum ada kejadian apa-apa, justru belum ada. Saya nyampe, cuma Metropolitan Mall itu udah dijagain panser, Bang. Udah dijagain panser, saya sempat nanya sama Abri. Dulu masih zaman Abri, Bang, belum TNI, Bang ya. Saya bilang, "Pak, maaf, Pak. Sebenarnya kejadian apa sih, Pak?" "Udah, kamu nggak usah banyak tahu, katanya kamu langsung pulang aja," katanya gitu. Akhirnya saya pulang tuh, Bang. Saya ngeliat di TV, ternyata kejadian baru tahu, ternyata kejadian kerusuhan. Gitu. Nah, kejadian lagi Bang, selama saya sekolah di Jakarta, tahun 99 terjadi pemilu lagi. Mungkin kalau tahun 97, pemilu itu masih 3 partai kalau nggak salah ya. 3 partai, dan 99 kalau nggak salah partainya udah jadi banyak tuh. Udah jadi banyak. Nah, kebetulan tahun 99 itu saya baru nyoblos pertama tuh Bang. Tahun 99 saya nyoblos yang pertama pemilu. Gitu. Dulu emang cuma 3 partai. Ya 3 partai. Ya kan 99, banyak. Nah, langsung jadi banyak. Jadi selama sekolah di penerbangan 97-99, jadi saya benar-benar mengalami kejadian yang ada di Jakarta dulu. Mungkin kejadian itu mungkin yang kalau yang adik kelas saya, kakak kelas saya mungkin nggak ini kali ya, nggak terlalu ngalamin. Berarti saat situasi genting begitu, pelajar ketemu pelajar juga nahan diri dong, karena suasananya sama-sama merasakan hal yang damai, sama, Bang. Gitu ya. Damai. Gitu malah kan, karena di saat itu posisinya, lah kok ini aneh nih, anyep nih, kayaknya dingin banget, ini ada apaan gitu kan. Betul, suasana mencekam, akhirnya buru-buru mau mikirin berantem kan. Akhirnya sama-sama gimana caranya pulang nih selamat, kayak gitu. Mobil udah nggak bisa jalan sama sekali Bang di Cawang. Jadi udah macet, udah kerusuhan, ya namanya batu, bambu tuh udah nutupin jalan. Itu 98. Kasus 98. Berarti ente udah naik kelas 2 itu? Apa masih kelas 1? Itu kalau nggak salah masih kelas 1 Bang. Karena bulan Mei, belum naik-naik ke kelas kan? Masih kelas 1 ya. Kalau kenaikan kelas mungkin ketemunya Juli lagi, betul nggak? Juli baru naik kelas 2 saya. Itu masih kelas 1 saya. Dari situ besoknya nggak ada yang sekolah akhirnya? Sekolah diliburkan? Sekolah diliburin. Selama? Kita berangkat, ternyata disuruh pulang. Oh, berangkat disuruh pulang? Suruh pulang. Karena kejadian masih mencekam. Karena ada, apa ya, pergerakan massa yang luar biasa ya? Hebat ya? Kayak gitu. Yang itu posisinya berarti anak-anak kuliahnya juga bekas alumni tahun 94, 95, 96. Itu mereka yang turun di jalan tuh. Betul. Ya, mungkin itu yang dialamin Ustaz Jajul pada saat masih pelajar sekolah, adanya situasi mencekam di Jakarta yang konteksnya emang akhirnya mau nggak mau juga ngerasain nih feedback ya ke pelajar seperti itu. Sempet damai bentaran ya akhirnya pelajar sama pelajarnya. Damai Bang. Damai. Karena punya rasa yang sama saat itu. Punya rasa yang sama. Berarti kedamaian bisa diciptakan ketika mempunyai rasa yang sama ya? Betul. Frekuensi yang sama. Betul Bang. Emang kalau kita lihat pelajar di Jakarta, kita kalau ketemu di lapangan ketika rame-rame,
ya kita tawuran, ketemu. Tapi kalau kita udah ketemu berdua, bertiga sama pelajar-pelajar lain yang rival kita bang ya, Biasa aja ya? biasa aja saya. Justru ngopi bareng, ya kan, ngerokok bareng. Kebetulan kan kita juga sama rival-rival kita banyak kenal juga bang saya, banyak kenal juga. Jadi ketemu ya berantemnya hanya di lapangan aja ketika kita memang apa sih sama-sama banyak lah ketemunya. Tapi ya namanya mungkin semua pelajar di Jakarta yang ngerasain lah tahun 99 ke bawah bang ya. Memang itu mungkin salah satu tawuran yang paling dahsyat mungkin kalau menurut saya. Jadi dari tahun 90 sampai tahun 99 itu emang yang paling, menurut saya yang paling benar-benar bahaya sekolah di Jakarta. Tapi ya dari situ kita ngambil kesimpulan juga, jadi melatih mental juga sebenarnya bang. Itu. Jadi kita itu yang tadinya mungkin punya jiwa penakut, jadi punya jiwa jadi berani. Jadi berani. Yang tadinya kita biasa sendiri-sendiri berangkat sekolah, ketemu teman, jadi ada punya kebersamaan juga kelebihannya dari situ bang. Jadi kita merasa punya teman itu udah satu hati tuh. Di sekolah di penerbangan, kebetulan alhamdulillah di penerbangan itu anak-anaknya nggak pandang dia anak Bogor, dia anak Cempaka Putih, anak Kemayoran, dia anak Priuk. Jadi mempunyai satu rasa gitu bang, satu rasa. Belum kepikiran kalau saat itu ternyata kita tuh udah diadu-aduin gitu ya? Belum? Sebenarnya udah. Saya terasanya itu saya bilang. Diadu-aduin. Jadi ketika kita kelas 1 itu emang tukang aduin bang. Jadi ketemu musuh ini kita suruh maju, ketemu musuh ini kita. Ya padahal kan kita nggak tahu masalahnya apa kan? Kita nggak tahu awal puncaknya di atas itu, awal masalahnya tawuran pelajar nggak tahu saya. Jadi intinya ketemu musuh ini, padahal kita nggak kenal, nggak taunya bantai kan, nggak taunya maju, nurunin, perang. Padahal kalau dipikir-pikir, dia juga sebenarnya berangkat pulang sekolah juga selamat juga Sama. mungkin. Sama jiwanya dia sama kita juga sama. Ada rasa takut, ada rasa berani, ada rasa was-was, betul nggak? Jadi ya manusiawi lah, nggak mungkin orang berani nggak ada takutnya. Lu bukan manusia jadi. Betul bang. Iya kan? Robot bernyawa emang ya. Cuma posisi itu kalau ente telisik, kenapa tuh? Kayak ada gerakan apa ya? Sistematis gak? Kira-kira? Apa karena turun-temurun aja ke bawah akhirnya? Karena adanya merasa nih STM gue paling jago gitu, STM gue nih paling gagah nih, nggak ada yang ngalahin nih. Makanya kalau di konten lu nyerita menang mulu juga sebenarnya thanksin. Karena nggak mungkin lu menang terus. Betul. Lu ketika lu udak-udak, lu pasti pernah udak-udak. Bohong kalau lu nggak pernah udak-udak. Iya nggak? Betul bang. Nggak mungkin gitu loh. Nah, ini kan tragedi apa aja nih yang Ustadz Jajul alamin yang kiranya tuh ente pikir sedemikian hebatnya bantai-bantaian itu gitu. Maksudnya, kok kita sampai main bantai-bantaian sampai gitunya di tahun 99 ke bawah itu kan korban juga banyak itu. Banyak. Jadi bukannya ini meninggal itu nyawa gitu loh. Ya. Bukan hanya pelajar, alumni juga meninggal apes gitu posisinya. Udah alumni masih berantem meninggal. Itu bukan hanya satu sekolahan ini dan itu aja, banyak gitu. Pelajarnya apalagi saat itu banyak itu. Jadi apa ya? Bisa dibilang mati konyol kan? Mati konyol bener bang. Oke lah kita bisa bilang nih akhirnya tercipta yang namanya mental jadi lebih berani. Tapi ya gitu ternyata harus mengorbankan nyawa untuk dapat itu gitu. Jadi mungkin selama sekolah 3 tahun di Kapal 603, hampir mungkin bang setiap hari itu ngerasain tawuran. Entah kita berangkat dari tol barat, entah kita pulangnya, itu udah pasti setiap hari itu pasti nemuin yang namanya tawuran. Jadi kalau untuk nyeritain tawuran itu mungkin banyak bang. Cuman ada, saya kelas 2 itu tawuran yang sampai sekarang mungkin apa namanya menurut saya itu
yang paling dahsyat. Terjadi kelas 2 itu terjadinya malam bang, pulang sekolah. Berarti sekolah udah siang. Sekolah siang, pulang malam. Pulang malam. Pulang malam. Ada sense yang berbeda ya? Ngerasain sekolah pagi dan siang saat itu? Wah, siang itu lebih serem. Pas kita masuk kelas 2, pertama berangkat panas, mungkin musuh juga siang itu udah keluar semua kali bang ya, yang pagi pulang, yang siang berangkat kan. Otomatis musuh juga kan kumpul gitu. Nah ini terjadi kelas 2, itu pas ketika saya pulang sekolah di Cawang, kira-kira kurang lebih, karena kebiasaan anak kapal ketika pulang nggak lama maghrib, yang pada sholat kan sholat dulu bang, kita nungguin kawan nih bang. Ada juga yang lembur kan? Dulu ada lembur di kapal. Kadang-kadang ya? Iya, kadang-kadang maghrib, diajar maghrib baru pulang. Kadang-kadang pas udah gitu saya sampai Cawang, itu kurang lebih jam 7:30 lah, jam 7 malam setengah 8. Nah itu kejadiannya gini bang, pas ketika saya baru nyampe, kebetulan ada timer tuh bang. Timer kalau nggak salah namanya Bang Ucok atau Bang Botak itu? Botak. Bang Botak. Ada. Calon Cawang. Dan juga di situ ada yang nongkrong juga tuh kebetulan alumni Budi Murni ya. Bang Cepot almarhum. Udah almarhum. Udah almarhum, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Beliau orang baik di mata saya. Amin. Dia ngasih tahu saya, Jul, itu di atas anak mana? Katanya gitu. Di atas Cawang tuh bang. Di atas Cawang? Di atas Cawang. Berarti di atasnya tuh? Posisi berarti apa kan yang di seberang? Sono? Di atas bang. Oh di atas? Di atas. Berarti di atas, iya kan di bawah jembatan nih? Ini di atasnya nih? Di atas. Jadi kita posisi di bawah, saya di pertigaan, di putaran Cawang. Itu dikasih tahu tuh bang sama Temor, Jul di atas anak mana tuh? Saya ngeliat, banyak bener, saya bilang begitu. Udah bawa apa sih? Pedang, itu udah nggak disarungin tuh bang, golok curut itu udah bawa. Udah telanjang semua tuh? Telanjang semua. Nah kebetulan jangan sampai dia nyebrang, kalau nyebrang kan berarti kan saya kuat dikepung bang. Kalau dia turun ke bawah, berarti kan masuknya udah ke Halim, bener nggak? Ke Halim bisa muter itu, saya berarti bisa dikepung sama dia. Ternyata dikasih tahu, diladenin tuh bang. Kalau nggak salah yang ladenin itu anak basis Kemayoran, Cempaka Putih, ada berapa basis lah yang naik ke atas. Saya ngeliatin dari bawah, saya liatin aja, perang tuh anak-anak di atas. Tapi saya bilang jangan semuanya, karena bahaya nih kalau di atas kita naik semua di atas, kalau di bawah ada yang datang lagi bahaya. Anak-anak tawuran di atas tawuran belum selesai tuh bang. Di bawah ada datang. Iya, di atas belum selesai. Kalau nggak salah itu di atas itu kalau nggak salah Budi Utomo. Dia naik di atas tuh, wah perang. Itu lama tuh bang, saya ngeliatin aja. Saya belum ikut perang, saya liatin. Nggak taunya dari bawah turun lagi 3 bis. Banyak amat. Dari arah CB bang ya. Dari arah CB turun lagi kanan. Itu kurang lebih 3 bis. 3 bis turun lagi, baru tuh anak-anak majuin bang. Maju perang lagi tuh. Itu jadi atas bawah nih? Atas bawah udah perang. Nah, saya juga belum ikut perang tuh bang. Saya ngeliat, wah ini musuh nggak jelas, saya bilang nih. Ini janjian apa bagaimana nih, saya nggak tahu juga nih. Perang. Untungnya nggak jebol, atas nggak jebol, bawah nggak jebol. Saat itu, terus maju. Nah, yang ketiga yang seremnya bang. Kalau nggak salah bahwa itu yang turun di CB itu kalau nggak salah Kramat Raya. Anak KR. Itu anak-anak majuin, itu perang udah kayak Mahabharata bang, seru. Wah perang. Yang banyak molotov. Nah, yang ketiganya baru dari arah Penas. Dari arah Penas itu anak Kebun Sereh. Saya nggak tahu apa gitu campuran sama anak 12 Romangun, yang jelas kurang lebih 6 bis katanya. Siapa saya nggak ngitung orangnya dapat berapa bis, saya nggak tahu. Ini banyak amat, bener kayak ini ceritanya sampai 6 bis? Kalau menurut anak-anak dulu bilangnya 6 bis. Soalnya kalau saya perhatiin emang panjang bang. Oh panjang. Banyak. Kan Cawang kan jalannya 2 jalur tuh. Penuh. Ntar ada yang ngomong, itu gua ada di situ, itu cuma 2 bis gitu. Nah, mungkin yang 4 bisnya mungkin nonton kali bang. Estimasi aja ya? Bisa jadi. Estimasi. Soalnya ada yang ngabarin sebelumnya bang datang, ya kan? Ya kan? Jul hati-hati, anak Kebun Sereh itu menyerang, kurang lebih 6 bis. Itu saya kata dia. Jadi saya taunya dari dia, gitu. Akhirnya saya lawan, serang, nggak taunya itu bobo molotov bang dia bang. Dia bobo molotov.
Jadi kalau dia maju, dia menang, bom molotov nggak dibakar sama dia, nggak dilempar. Kalau dia mundur kalah, bom molotov dilempar. Jadi itu perang itu Lama dong. sangat lama bang. Itu kendaraan semua macet, nggak ada yang bisa lewat. Jadi yang kita pikir, yang penting nih yang anak KR jangan jebol. Ini kalau anak KR jebol, posisi saya di yang arah ke Penas dikepung saya berarti. Atas kalau jebol parah lagi nih. Jadi ada 3 dimensi bang. Di atas belum selesai, di bawah juga belum selesai, itu yang arah Keramat Raya. Nah, mana Kebun Sereh itu juga belum selesai. Itu malah yang lebih, menurut saya yang lebih apa namanya, ngeri lah. Karena dia bom molotov begitu banyak nih. Bisa dibakar, dilempar. Jadi itu kita tawuran lompat-lompatan bang, karena beling terus itu. Banyak beling. Banyak beling. Itu mungkin saya kurang tahu, tapi intinya pas saya periksa anak-anak APA 603, alhamdulillah nggak ada korban. Pada saat kejadian itu, setahu saya nggak ada korban. Saya nggak tahu kalau dari pihak musuh. Tuh, intinya itu yang benar-benar salah satu kejadian sama pelajar segitu banyaknya tawuran di Jakarta, itu yang paling apa namanya, paling tragis kalau menurut saya. Tragis ya? Tragis, karena itu juga yang ikut tawuran bukan hanya anak STM penerbangan. Ya kan, itu dibantu sama Temer juga tuh bang. Jujur aja saya dibantu sama Temer, dibantu sama mungkin ya, maaf lah, orang-orang yang ada di pinggir jalan mungkin nungguin mobil juga bantuin. Karena zaman dulu kan ada, apa sih namanya, bambu tuh. Bambu untuk penunjang pohon ya. Ya kan, bambu-bambu semeter setengah 2 meter lah. Akhirnya anak-anak pernah nyabut ituan buat senjata tuh bang, buat ngelawan. Intinya nih jangan sampai jebol satu bahaya saya. Jadi satu jalur, jadi 2 jalur, saking banyaknya pelajar. Nah kebetulan itu emang anak kapal semuanya basis belum ada yang pulang, Pak. Jadi anak Priuk masih ada, karena baru bubar. Anak Bagor juga ada, jadi anak Grogor, anak Kampung Melayu ya. Terus anak apa namanya tuh? Blok 45, anak 9 Bos. Jadi emang bener-bener saat itu emang baru pulang sekolah gitu. Rame jadi. Rame. Jadi untungnya kalau mungkin yang udah tinggal Bekasi doang. Anak Bekasi, aduh mendingan tap aja deh kita deh. Soalnya ngadainin nggak satu sekolahan tuh Bang Sinjo. Ini ngomongin tap apa ya? Kalau dulu pas ya? Pas. Ah, kita pas dulu nih. Lanjutin lagi ntar ceritanya. Malam semakin larut, cerita semakin mencekam. Wih, Pak Ustadz nih, sepak terjangnya zaman dulunya kagak nyangka kita. Soalnya dia masuk kita udah keluar, jadi nggak dengar ceritanya. Soalnya teman-teman penerbangan biasanya sangat jarang alumni yang masih ikut turun ke lapangan dulu. Betul. Paling pada nongkrong di Blok M atau di Cawang ya gitu-gitu aja. Intinya intensitasnya itu kecil, alumni penerbangan masih ada di lapangan saat itu. Nah itu akhirnya selesai itu kejadian itu dibubarin sama polisi, nggak bisa Bang. Nggak sanggup polisinya. Nggak sanggup polisinya. Kalah banyak. Nah itu dibubarin, seingat saya ada ABRI yang lewat kurang lebih 2 mobil truk dari arah Penas. Mungkin dia mau lewat nggak bisa, dia turun, nah itu yang bisa bubarin. Pengen tahu ada apaan sih di depan. Nah, akhirnya bubar tuh Bang. Semua pelajar udah acak-acakan tuh. Nah, jadi polisi itu, kalau setahu saya memperingati pelajar tawuran itu karena 3 lokasi, dia sampai nembakin pakai tembakan peringatan Bang, sampai pelurunya pada habis tuh, setahu saya sampai klek-klek gitu dia. Karena udah bingung. Ini tawuran bukannya sedikit, malah makin banyak gitu. Malah makin banyak. Dan juga temer-temer ngikut, tukang yang dagang di situ kan sempat kesambit juga kan. Ya kan ada tukang roti ya kan, ada tukang rokok kesambit, itu pada nutup ikut tawuran juga dia. Makanya pas ABRI itu turun, misahin pelajar tawuran, disitulah baru selesai tawuran. Mungkin anak-anak capek juga kali, tawuran hampir sejam lebih Bang. Sejam lebih. Sampai rumah kurang lebih sampai jam 10 atau jam 11 malam tuh selesai tawuran itu. Karena emang tawurannya cukup lama itu. Ya kalau di lokasi itu sih
di jembatan, di kolong jembatan itu base-nya anak Bekasi dulu, anak 9 Bos. Soalnya dulu teman-teman Bagor biasanya kan lanjut kan, ya dulu tuh teman-teman Bagor lanjut, terusnya yang lain juga anak 45, anak 46, Grogol 6A, 408-nya nyebrang, lanjut ke Penas, anak 900, 502, 501 dan lain-lain. Jadi yang penjaga cawang itu sampai malam ya anak Bekasi sebenarnya. Anak Bekasi bener Bang. Jadi kapal diketahui ada di Halim itu ya karena suka dijagain di Halim. Betul. Tuh sama anak Bekasi itu saat itu dulu. Karena dulu itu orang tahu penerbangan Blok M. Gitu, banyak tahu penerbangan walaupun ada Halim di situ gitu. Cuman nggak tahu tuh entah kenapa dulu itu emang kalau gue pribadi kelas 1 itu memang disuruh nongkrong di situ. Jadi harus ketemu dulu, kalau belum itu belum boleh pulang. Itu almarhum Bardos dulu. Jadi mungkin akhirnya ke bawah terus tuh ke bawahnya. Bahkan kita sampai lompat ke tol dulu tuh. Ketemu anak-anak yang dari STM Jakarta Timur saat itu. Kayak gitu. Nah akhirnya mikir tuh ya, ini sekolah kayak begini gitu. Betul Bang. Terus kita kan mau jadi ABRI gitu. Tapi sekolah kayak begini. Dia mau jadi ABRI dong rokok lagi. Ustadz mabok juga gak dulu Ustadz? Enggak. Oh enggak? Dikit. Nyobain. Ini kan perjalanan ya, nggak mesti orang apa ya, yang lurus dari dulunya cakep. Gitu maksudnya kuat gitu, lurus terus gitu. Tapi yang dulunya bagaimana, akhirnya bagaimana juga kan banyak pelajaran kan yang didapatkan, matang betul. gitu. Dan alhamdulillah gitu. Malah kita salut ini Bang Ustadz akhirnya ngajarin kita ngaji gitu, banyak manfaat yang kita terima akhirnya. Nah, itu kelas 2 tuh udah kayak kelas 2 galak-galak itu ya. Lagi sedang-sedang ya tuh Bang. Soalnya naik kelas 2 udah merasa punya adik kelas. Betul. Ya kan anak kelas 1, wah nih kita tatar nih kelas 1 nih, kayak kita waktu tatar dulu. Akhirnya yang namanya rantai komando itu estafet itu nggak berhenti. Betul. Kita kelas 1, kelas 3 nongol dibawa berantem. Ntar dia lulus, ada lagi yang jadi kelas 3 karena pernah dibawa. Begitu aja, kagak kelar-kelar. Gitu loh. Gak selesai tuh Bang ya. Sebenarnya miris juga ya. Yang kita bantai kan sama-sama orang kita gitu. Sama-sama orang kita. Gitu loh. Maksudnya kalau secara kita ngomong kebangsaan, kenegaraan, ya kita saling bantai-bantaian sesama orang Indonesia. Betul. Gitu. Jadi apa ya? Tapi kita nggak bisa nutup mata juga bahwasannya hal itu terjadi gitu saat itu. Ya kalau KTS sih nggak pernah mau dan jangan sampai kayak gini-gini obrolan jadi inspirasi buat pelajar-pelajar berikutnya gitu loh. Betul. Justru kita malah kepengennya kan ini jangan sampai lagi terjadi di bawah-bawah kita gitu loh. Maksudnya nggak perlu lalu untuk punya mental harus kayak gitu, mungkin kan ada jalan lain. Betul. Atau gimana gitu. Apalagi sekarang orangnya udah jadi ustadz juga. Jadi yang namanya kita sekolah, kita tinggal di Bekasi, berangkat sekolah di Jakarta. Pasti ngalamin Bang, perang di Bekasi, pasti ngalamin perang di Jakarta. Mungkin perang di Jakarta mungkin setiap hari Bang, mungkin kalau saya ceritain mungkin enggak inilah ya. Iya. Sangat banyak lah karena setiap hari ceritanya pun pasti berbeda-beda. Tapi ada salah satu Bang, ini kejadian di Bekasi yang walaupun segitu banyak lah kejadian yang pernah saya alami, tapi ada satu kejadian yang mungkin sampai sekarang saya merasa bersalah. Kedua juga merasa gimana ya, itu kejadian nggak pernah bisa saya lupain Bang. Kejadian di Bekasi. Awal kejadian sih, awalnya saya lagi di kantin di sekolahan. Cerita apa adanya Bang ya, di sekolahan di kantin. Pas saya udah kelas 3, itu ada kelas 1 Bang, ya datang ke saya. Mungkin pelajar-pelajar itu pasti ngerti lah yang namanya notok ya, notok pelajar lain apa siapa gitu. Itu kelas 1 datang ke saya lagi makan di kantin. Bang Jul, saya bilang iya ada apaan? Ini Bang, tadi anak-anak kelas 1 pada notok kata dia gitu. Terus kenapa emang kalau pada notok? Ini Bang barang-barangnya udah dijual kata dia gitu. Nih duitnya Bang kata dia gitu. Kurang lebih
seingat saya itu kalau nggak salah hampir senilai 150.000 pada zaman itu. Saya nggak tahu barangnya berupa apa tuh yang ditotok sama tuh anak. Akhirnya dikasih ke saya semua. Itu anak saya kasih, adik kelas saya kasih 30.000, sisanya 120.000 saya pegang. Nah pada saat itu saya ngajak anak kelas 3-nya aja tuh bang. Anak kelas 3, alumni 99, ya kan, saya panggilin, saya bilang ntar pulang sekolah, bareng sama saya bilang gitu. Berangkatlah kita pulang sekolah, anak kelas 1 misah, saya turun di Unisma bang. Unisma. Di Unisma saya turun. Pengairan bang ya. Iya. Di Unisma saya turun, di situ ya mungkin namanya zaman dulu tuh uang saya pakai buat beli ini bang ya, buat ada yang doyan minum saya kasih buat minum, ada yang doyan ganja saya kasih buat beli ganja, yang buat beli rokok, terus sisanya buat makan tuh bang. Di Unisma itu kalau nggak salah ada warteg kecil bang yang masih ada temulawaknya zaman dulu tuh bang, tuh minuman tuh seger. Makan dari situ anak-anak. Saya kurang lebih anak kelas 3 itu 12-13 orang. Saya lagi makan, saya lagi asik nyantai, tiba-tiba ada pelajar kurang lebih mungkin 300-400 orang bang dari arah SMP 2 kali. Lah ini banyak amat ini lagi 300. Nah ini pelajar Bekasi itu sedang ulang tahun katanya bang. Oh. Katanya lagi ulang tahun, kirain dia itu nyerang saya. Masih Ya. ngerasain ulang tahun nggak dulu? Bulan 7? Nggak ada dulu ulang tahun ya? Ulang tahun berantem. Itu mulai di tahun berapa ya? Dulu kita nggak ada ya? Di tahun ente ya? Jadi pelajar itu katanya lagi ulang tahun, gue teriak situ banyaknya, saya bilang larinya kemana nih orang? Karena saya posisi ada di Unisma tuh depan Pengairan. Tiba-tiba dari atas jalan layang, flyover, jalan tol, itu tiba-tiba pelajar sama banyaknya. Mungkin sekitar 400 orang juga sama, itu pelajar STM di Bekasi juga. Jadi yang satu STM di Bekasi, yang satu STM di Bekasi juga. Perang deh bang. Jadi kita posisi lagi makan. Perang, wah udah cukup luar biasa. Cuman pelajar maaf aja tuh pada zaman itu yang saya lihat ngerinya bukan ngeri sama senjata tajam tuh pelajar STM dua-duanya tuh. Mainnya main batu bang. Timbuk-timbukan. Timbuk-timbukan main batu yang bawa senjata tajam maju mundur. Gak taunya tuh batu nyambit lah tempat saya lagi pada makan. Burak aja. Yang punya warung teriak, "Dek, ini bagaimana ini warung saya?" katanya. Tolongin. Nah niatnya anak kapal misahin tuh Bang Sinyo. Larilah ke tengah-tengah antara anak 2 STM itu. Pas lari, STM yang ini karena anak kapal pakai baju kapal, ya kan, anak-anak yang di sini ngelihat disangkain anak kapal mungkin bela STM sini, ya kan, yang STM sini juga bilang anak kapal belain STM yang sebelah sini, yang dari arah Cawang, SMP 2 ya Cawan nih ya, nah itu padahal kita niat misain, dia sama-sama nggak terima. Nah dari STM yang dari arah flyover ini dia nyuruh begini, gua Gagap turun, ngejar ke Pengairan, saya ngejar ngikutin Gagap, dan satu orang itu ada yang bawa 2 barang, dan ada yang bawa 1 barang, 1 BR. Dia bawa golok, ngebacong gua kena, saya hantam perutnya, dia jatuh, saya injek badannya, palanya saya beri,